Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya. Perkenalkan, nama saya I Gede Adnyana, salah satu dosen Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia dari program studi Sistem Komputer. Melalui kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, di mana saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya empu, yaitu Server Administration. Mata kuliah Server Administration ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah ini dibebankan 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membahas tentang perancangan, pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan, dan pengamanan server agar mampu bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk praktikum sendiri, mata kuliah ini memiliki petunjuk praktikum yang disusun oleh tim dosen dari Prodi Sistem Komputer. Pelaksanaan mata kuliah Server Administration dilakukan secara tatap muka pada laboratorium server dan jaringan. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah server administrasi antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep administrasi server. Kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan server berdasarkan aplikasinya. Ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan layanan virtualisasi server. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan tools yang mendukung dalam melakukan administrasi server. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengamanan terhadap komputer klien. Yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja server melalui benchmarking. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mahasiswa mampu membangun firewall untuk pengamanan server. Pokok bahasan mata kuliah Server Administration meliputi: 1. Konsep administrasi server. Kedua, aplikasi server. Ketiga, virtualisasi server. Keempat, tools dalam mendukung administrasi server. Kelima, pengamanan terhadap komputer klien. Keenam, benchmarking server. Dan yang ketujuh, pengamanan server menggunakan firewall. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Server Administration dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan case method. Dan tentunya tidak lupa ada praktikum, karena 1 SKS dalam 3 SKS mata kuliah Server Administration merupakan praktikum. Interaksi antara mahasiswa dan dosen dilakukan dengan diskusi secara tatap muka dan pelaksanaan praktikum. Adapun bobot penilaian untuk mata kuliah Server Administration terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, keaktifan memiliki bobot 10%, lalu tugas memiliki bobot 35%, kuis memiliki bobot 5%, lalu ujian tengah semester memiliki bobot 20%, dan yang terakhir, ujian akhir semester memiliki bobot 30%. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan perkuliahan Server Administration untuk pertemuan keempat yang membahas tentang FTP server. Selamat menyimak. Oke, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah Server Administration ya. Kita sudah memasuki pertemuan keempat. Sebelum kita masuk ke pertemuan keempat, mungkin kita sedikit review ya. Pertemuan minggu lalu di pertemuan ketiga, masih ingat kita membahas apa? Ya, kita masih membahas waktu itu web server. Kita mengkonfigurasi web server. Masih ingat apa aja kita konfigurasi waktu itu? SQL-nya, apalagi? Apache-nya dan firewall. Dan itu yang tidak kalah penting ya. Kita harus juga memberikan akses di firewall untuk port HTTP-nya. Port berapa itu? 80. Ya, port 80. Jadi kita harus
selain mengkonfigurasi Apache-nya, kita mengkonfigurasi MySQL-nya, kita juga mengkonfigurasi firewall-nya untuk kita allow port 80 agar bisa websitenya diakses. Oke, terima kasih teman-teman masih ingat. Oke, di pertemuan keempat kita akan memiliki dua pokok bahasan. Yang pertama tentang File Transfer Protocol atau FTP. Yang kedua kita akan membahas Domain Name Server atau DNS. Nah, itu mungkin tidak asing bagi teman-teman yang sudah pernah membuat website atau mengakses website. Nah, Domain Name Server ini jadi websitenya tidak bisa diakses melalui IP, jadi sudah punya nama ya. Jadi kalian teman-teman bisa akses misalkan instiki.ac.id ya. Jadi kita punya domain sendiri ya, seperti itu kira-kira. Oke, untuk memulai kita akan membahas yang pertama File Transfer Protocol. Dari namanya, kira-kira tugasnya ngapain ya si FTP ini? Transfer apa? Transfer file. File transfer protokol. Ya, benar sekali. Jadi FTP ini adalah suatu protokol TCP yang tugasnya itu untuk tukar menukar file ya. Di sini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat. Nah, pertukaran filenya bisa dua arah. Jadi tidak hanya untuk mengunggah, dia juga bisa digunakan untuk mengunduh. Jadi upload dan download ya. Nah, di sini melibatkan dua layanan ya. Masih ingat kalau ada servernya, ada tentu kliennya. Jadi ada yang jualan, ada yang membelinya gitu ya. Jadi layanannya dijual, si servernya menjual sesuatu layanan, ya harus ada yang menggunakannya. Nah, di sini ada namanya FTP server dan FTP client. Kira-kira bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi namanya FTP server ya tentunya memberikan layanan FTP ya. Nah, di sini ada request si kliennya, request ke server. Setelah itu, setelah dijawab, terjadi koneksi, barulah terjadi tukar menukar file ya. Teman-teman bisa lihat gambar di depan. Jadi ada file yang dikirimkan, ada file yang di-download ya. Nah, kalau bahasa primitif di FTP, kalau kita mengupload atau mengunggah, gitu bahasanya put ya. Kebalikannya kalau kita mendownload, kita mengunduh, bahasa primitif FTP-nya adalah get ya. Nah, cara kerjanya seperti berikut, sederhana. Jadi, karena dia menggunakan protokol TCP, jadi dia harus melakukan apa dulu nih? Request dulu. Untuk apa requestnya? Ya, dia meminta koneksi dulu. Jadi si kliennya merequest ke server, "Woi server, saya mau melakukan koneksi ke Anda." Dijawab sama si servernya, "Oke." Terjadi koneksi, barulah terjadi tukar menukar file. Jadi si klien bisa melakukan upload, si klien bisa melakukan download ya, kira-kira seperti itu. Jadi setelah koneksinya terjadi, barulah terjadi tukar menukar file ya. Jadi ini secara simultan, bisa terjadi dua arah ya. Jadi bisa download, bisa upload, jadi bisa unduh, bisa unggah gitu ya. Jadi bisa secara simultan ya, bolak-balik ya. Nah, kalau kita ngomongin transfer atau pengiriman data, di sini ada beberapa metode dalam pengiriman data. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ada 3 jenis metode pengiriman data. Yang pertama, metode kompres. Artinya apa? Kalau ada nama kompres berarti si data atau filenya dikompres. Kalian pernah pakai WinZip atau DZip ya? Jadi dikompres dulu supaya ukurannya lebih kecil. Nah, di sini ada beberapa algoritma, contohnya yaitu run like encoding ya. Jadi di encoding supaya filenya lebih kecil, barulah dikirimkan, barulah jadi tukar menukar. Jadi diproses dulu filenya atau datanya diproses dulu, setelah menjadi ukuran lebih kecil baru dikirimkan gitu ya. Lalu ada yang kedua, metode stream. Kebayang namanya stream berarti langsung ya. Jadi langsung, kalau namanya stream itu langsung terjadi tukar menukar tanpa ada proses kompresi, tanpa ada proses pembagian blok. Jadi langsung begitu filenya ada langsung dikirim atau terjadi tukar menukar langsung secara langsung. Lalu yang ketiga ada namanya metode block. Metode block, namanya block itu jadi teman-teman ada file itu dibagi jadi 3 blok. Ada namanya block count, ada namanya block
header dan ada namanya block data file-nya. Jadi dia akan dibagi dulu baru dikirimkan ya. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi FTP server. Nah, ini contoh aplikasi yang diakses di klien ya. Jadi ada namanya FileZilla, teman-teman bisa lihat ini berbasis GUI ya. Jadi berbasis ada tampilannya, ada grafikalnya. Jadi tinggal teman-teman bisa drag aja langsung bawa ke servernya. Nah, sebelah kanan di gambar itu adalah site servernya, remote site-nya. Jadi yang sebelah ini adalah file lokal Anda. Yang sebelah kiri itu adalah direktori kalian. Yang sebelah kanan itu adalah remote site. Itu ada remote site-nya. Jadi tinggal kalian bisa drag, bisa ambil dari remote site ataupun kita kirim langsung ke remote site-nya. Lalu ada lagi namanya ProFTPD. Nah, ini juga sama. Sebelah kirinya itu adalah local site, sebelah kanannya itulah remote site. Jadi local site itulah PC kalian lokalnya. Yang sebelah kanannya itulah remote site-nya. Begitu juga yang ini, VS FTPD, sama seperti itu. Sebelah kirinya local site-nya, yaitu direktori kalian. Sebelah kanannya adalah servernya. Tujuannya atau tempat kita akan menaruh barang atau menaruh filenya, ataupun kita tempat untuk mengunggah filenya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa tidak langsung menggunakan USB atau flash disk, Pak? Ya, temannya ada bertanya nih, kenapa tidak langsung menggunakan USB atau flash disk? Ya, coba kita diskusikan dulu nih teman-teman yang lain. Silakan dipikirkan nih, ada pertanyaan dari temannya. Kenapa Pak nggak langsung aja Pak, saya punya flash disk, saya taruhin, saya kopikan filenya, saya langsung colokin ke servernya. Kenapa? Ayo pikirkan dulu, kira-kira. Kenapa? Bisa nggak ya? Atau kenapa nggak langsung aja? Nggak ini ya? Kenapa saya konekin FTP dulu, baru saya kirim gitu ya? Silakan. Silakan, ada yang memberikan pendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Karena kalau pakai USB kan ada kemungkinan di dalam flash disk-nya itu terkena malware. Nah, kalau kita asal sembarangan langsung colok ke servernya kan servernya jadi kena gitu. Oke, temannya berpendapat kita nggak jamin nih flash disk kita bersih dari malware. Siapa tahu aja Pak, saya nggak ngerti kan ada apa tidak di flash disk saya ada malware, terus saya colokin ke servernya, tiba-tiba ya terjadi sesuatu sama servernya. Kemungkinan aja seperti itu bisa terjadi ya. Nah, ada lagi? Selain yang alasan temannya ini, ada lagi? Silakan. Saya, Pak, Ya, lebih praktis. lebih praktis. Kenapa lebih praktis? Dan kalau kita menggunakan USB, kita akan terhalang waktu. Dan kalau menggunakan FTP, kita akan bisa mengaksesnya dari rumah. Ya. Jadi kalau misalkan fisik servernya kalian berada jauh dari tempat tinggal kalian, tiba-tiba kalian dikontak sama atasan kalian, tolong dong nih harus diupload segera file ini ke server gitu ya. Maaf Pak, saya lagi di rumah Pak gitu ya. Kan masa kalian harus bawa flash disk atau bawa ini ke tempat servernya ya. Jadi teman-teman bisa kerjakan secara remote dari rumah. Kalian masukkan filenya ke PC kalian, terus kalian upload menggunakan protokol FTP. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ada lagi yang mau berpendapat? Jadi saya tengahi, sebenarnya bisa menggunakan flash disk tapi tidak disarankan. Tidak disarankan langsung ya. Dengan ada beberapa pertimbangan. Kalau kita ngomongin masalah safety-nya, keamanannya, kita juga nggak menjamin flash disk kita itu aman atau tidak. Dan juga kita juga nggak menjamin begitu kalian colok ke server tidak terjadi malfunction dari si hardware servernya itu sendiri. Nah, kalau kalian lihat di servernya, kalau kalian buka kabinet servernya itu sangat sensitif ya. Perangkat server untuk perangkat flash disk-nya atau USB-nya itu sangat sensitif. Jadi kalau teman-teman mencolokkan secara tidak sengaja, servernya sedang jalan, bisa terjadi malfunction ya hardware-nya. Nah, tadi udah ada dua.
dari security-nya, bisa terjadi malfunction, dan juga dari segi kepraktisan ya. Jadi teman-teman tadi ceritakan benar sekali. Misalkan kalian tiba-tiba mendadak disuruh, udah cepetan di-upload nih filenya ke server. Masa saya harus ke server, Pak? Server saya jauh, Pak. Ya udah, kalian bisa by FTP ya. Jadi kalian nyalakan PC kalian, masukin presisi kalian, lalu dari sana barulah di-upload ke server. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau nggak kita lanjut dulu materinya. Nah ini, nanti pada saat praktikum kita akan mempraktekkan seperti ini. Jadi sebelum kita praktek ini, teman-teman tentunya melakukan konfigurasi dulu. Kita konfigurasi dulu servernya yang tadi kosongan. Servernya kita set dulu, kita jalankan service FTP-nya. Setelah dia berhasil menjadi FTP server, barulah kita request dari klien. Nah, teman-teman lihat di sini, ini contoh sintak primitif ya, jadi tidak menggunakan yang tadi yang ada berbasis GUI, tadi pakai FileZilla, pakai ProFTPD. Jadi kita by sintak simple sekali dengan menggunakan command prompt di Windows. Kalian bisa ketik misalkan FTP IP targetnya atau IP servernya, itu yang teman-teman lihat di depan itu adalah server FTP yang telah saya bangun. Jadi teman-teman bisa connect ke sana, nanti akan diminta autentifikasi, username-nya apa. Nah, nanti kan saya berikan username-nya untuk sebagai percobaan. Username-nya sama password-nya. Nah, setelah terjadi koneksi, barulah bisa kita lakukan transfer file, baik itu kita unggah maupun kita unduh. Oke, mungkin saya akan demokan sebentar bagaimana kita lakukan proses unduh dan unggah ini ya. Oke, sebelum saya contohkan, silakan. Ada yang ingin memberikan kesimpulan dari FTP ini? Silakan. Saya, Pak. Nah, secara simpelnya, FTP server adalah sebuah jaringan protokol yang memberikan layanan untuk melakukan proses transfer data. Ya, secara sederhananya, FTP ini memiliki tugas atau kemampuan untuk melakukan transfer data. Tapi ingat, sebelum melakukan transfer data, ada proses yang paling penting harus dilakukan. Apa itu? Nah, sebelum melakukan penukaran data, FTP client bertugas untuk merequest atau meminta koneksi terhadap FTP server. Oke, jadi FTP client harus merequest dulu koneksi ke server. Jadi kalau kita analogikan, si pembelinya datang dulu nih, saya mau beli ini. Nah, dijawab nggak sama pedagangnya? Anggap kata analoginya, si server itu adalah pedagangnya. Saya mau beli sayur. Nah, di dagangnya jawab, oke, sayurnya ada. Ditunjukkan sayurnya, setelah terjadi ditunjukkan sayurnya, barulah terjadi transaksi jual beli. Seperti itu kira-kira analoginya ya, sederhananya. Oke, benar sekali kesimpulannya. Jadi ini saya ulangi kembali. Jadi FTP itu pemberi layanan FTP server ya. Dia memberi layanan FTP. Untuk memberikan layanan FTP, dia harus request dulu si kliennya. Setelah terjadi koneksi, barulah bisa terjadi tukar-menukar data ataupun file. Oke, saya akan coba contohkan dulu. Oke, di sini saya sudah connect ke server. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya coba ls. Nah, ini ada filenya sudah masuk, ada testing.txt, teslagi.txt, dan test.txt ya. Jadi saya akan coba menaruh file baru lagi ke sana. Di sini saya akan coba dari klien, akan mencoba melakukan koneksi dulu, koneksi dulu ke server.
Oke, dari PC saya sudah berhasil mengunggah suatu file namanya file unggah. Kita akan lihat di server. Ini adalah servernya. Nah, awalnya tidak ada namanya file unggah ya, teman-teman bisa lihat di sini tidak ada namanya file unggah. Kita ls lagi. Oke. File unggah sudah bertambah. Ini ya, tes unggah. Jadi saya sudah berhasil mengunggah file ya, namanya tesunggah.txt. Jadi nanti akan saya tunjukkan dari ini, anggap kliennya, FTP kliennya, dan itu adalah servernya. Sebelah sana ada servernya. Jadi dari sini akan melakukan put ke server namanya file unggah.txt. Nanti teman-teman akan mencoba pada saat praktikum, kita akan coba untuk mengkonfigurasi dulu servernya, baru kemudian kita akan coba di klien masing-masing mencoba, misalkan dari kelompok sini akan mencoba menaruh file di servernya kelompok sebelah. Jadi kita saling tukar-menukar. Oke, ada pertanyaan dulu lagi? Ada? Sudah paham? Sudah. Oke, karena sudah paham, kita akan lanjut lagi dulu ke DNS ya. Setelah DNS barulah kita akan lakukan praktikum FTP ini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih.